yang kepada kami sesuai Undang-Undang Nomor 13 2011 bahwa data fakir miskin itu bersumber dari daerah dan data tersebut harus padan dengan data kependudukan. Nah, dari situlah kemudian kita mulai bergerak, termasuk temuan-temuan BPK, BPKP, KPK, di mana menurut BPK itu atau KPK atau BPKP itu banyak sekali warga yang menerima double, ada yang double 3, ada yang double 2. Terus di dalam satu kakak itu ada berbagai ada anak, ada juga kadang keluarga yang ada di situ di satu kakak. Karena itu pembetulan kita yang kita lakukan yang pertama adalah kalau memang dia secara nyata itu betul atau tidak dia double. Itu secara nyata jadi pengurus. Nah kemudian ada pengurus yang tadi kami sampaikan, namun istrinya sudah terima, tapi ternyata suaminya juga terima. Nah itu yang kita betulkan juga. Nah kemudian ada di kalau penerima PKH aturannya Bu, penerima PKH karena dianggap dia paling bawah itu miskin ekstrim, itu maka dia boleh menerima BPNT atau sembako. Ini boleh. Namun tidak boleh dia menerima dengan BST. Karena konsepnya BST saat itu adalah saat pandemi turun, kemudian diluncurkanlah bantuan sosial namanya BST. Itu nggak boleh. Jadi BST karena mandiri sifatnya, bukan karena kemiskinan karena awal sebelumnya, tapi itu BST diberikan bantuan untuk meringankan beban saat terjadinya COVID. Jadi konsepnya begitu, menyampaikan sampai kapan pada waktu saya menjadi awal jadi menteri, sampai kapan kita akan membantu orang itu. Nah kemudian saya sampaikan kita memang harus ada target bagaimana orang itu bisa keluar dari kemiskinan. Sekarang kalau kondisinya sehat, kondisinya masih muda, apa nggak bisa kemudian kita lakukan leverage, kita berikan daya ungkit untuk dia bisa keluar dari kemiskinan. Kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan alhamdulillah kemarin saya ketemu dengan Pak Kemenak, mereka juga berkenan. Jadi kampus Merdeka itu kita isi dengan program-program para mahasiswa ini untuk dia membuat suatu daya ungkit leverage di kawasan-kawasan itu, bagaimana orang sudah bisa keluar dari kemiskinan. Nah, kemiskinan ini tidak semata-mata karena dia sebenarnya tidak mau bekerja, tapi kadang juga mesin produksinya tidak ada. Contohnya misalkan mereka ngomong petani, tapi sebetulnya mereka buruh tani karena dia tidak punya lahan. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita cari, kemudian kita bantu menyelesaikan. Dan alhamdulillah selain Kemendikbud, kemarin Pak Kemenak juga bersiap untuk mahasiswanya diberikan 20 SKS dalam waktu semester ini untuk bagaimana mereka diterjunkan di wilayah-wilayah kantong-kantong kemiskinan untuk mereka membantu memikirkan program itu. Nanti bagaimana solusinya? Kemudian berikutnya adalah sentra kreasi. Jadi sentra kreasi ini kita buat di balai-balai. Kita buat pertama kali meresmikan bulan Februari. Bulan Februari, jadi kurang lebih 7 bulan. Omsetnya saat ini sudah 1,2 miliar dengan keuntungan 300 juta. Dan itu semua kita kembalikan ke penerima manfaat. Di antaranya ada istri-istrinya pemulung tadi. Ini juga kita lakukan untuk para penyandang disabilitas, karena selama ini misalkan tunanetra itu pijet aja, saya sempat marah. Kok pijet terus sih? Semua orang itu punya dia masa gitu. Akhirnya yang muda-muda itu kita latih membuat kafe dan alhamdulillah sudah mulai berjalan. Itu saat ini kami sedang membangun dibangunkan oleh Kementerian PUPR di lokasi balai kami
itu untuk para tunawisma. Itu nanti sewanya 10.000 per bulan. Ada 2 blok, ada di Bekasi, satunya di Bambu Apus, di balai kami, karena lahannya masih luas. Saya pikir kalau untuk memang tunawisma, ya kenapa enggak gitu. Nanti tahun depan 2022 kami akan dibantu 6 blok. Jadi 6 blok itu memang balai kami tidak tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang sebetulnya jadi masalah di kami. Kalau dulu balai itu hanya nangani anak saja, anak-anak, lansia-lansia, orang ODGJ, tapi sekarang tidak. Seluruh balai harus melayani semuanya. Kalau sekarang kementerian lain sudah menggunakan data kita. Jadi yang sudah minta itu kemarin Pak Menteri Kominfo langsung telepon saya. Mbak, aku sudah kirim surat Mbak. Oh iya Pak, nanti saya siapkan. Jadi kriteria yang akan menerima TV apa? Digital. Jadi itu kan bantu anak-anak kita yang sekolah kalau dia jaraknya jauh akan dibantu. Saya siapkan Pak datanya. Jadi sudah saya pilih gimana caranya penerima bantuan PKH itu 10 juta. Kemudian penerima BPNT itu 18,8 juta. Oh enggak, yang punya anak SD aja. Saya pikir begitu. Nah kita putuskan seperti itu. Kalau daerahnya kesulitan mengupdate, kami siap bantu turunkan staf. Jadi staf saya memang sengaja saya sebar. Jadi kemana-mana itu untuk membantu memasukkan data dan memperbaiki data. Jadi tiap 1 minggu kita ada training Pak untuk marketing, branding, perizinan. Itu yang kami lagi pikir untuk perizinan. Biasanya Pak ada skalanya. Dia sebenarnya bisa lebih besar, tapi karena perizinannya dia tidak bisa akses BPOM, akses paten, merek, itu mereka kemudian tidak bisa. Di Surabaya itu kita kasih gratis. Jadi pemerintah kota yang bayar. Jadi untuk branding di Kumham itu 2 juta. Ya. Terus BPOM itu kurang lebih 1 juta. halal juga PIAT begitu. Nah itu yang kita bantu. Saya lagi berpikir bagaimana kita bisa bantu itu gitu. Ya tapi insya Allah tidak double karena di sistem kami sudah NIK dan NOK. Sekarang ini sudah NIK dan kartu keluarga. Jadi bukan NIK saja dan kartu keluarga. Makanya kita tahu bahwa oh ini double, kamu terima double 2 kali di sini. Gitu. Nah kalau kamu mau terima, oh itu keluarga extend, sambungan. Oh ya bisa saja gitu administrasinya. Karena kalau begini jadi nggak benar data kita seperti itu. Masalahnya Bu, seringkali kemudian BST seperti PT Pos itu nyalurkan, Bu ini ganda. Bukan ganda, dia satu rumah memang. Tapi dia 2 kakak, NIK dan NOK-nya beda. Dia berhak nerima, dia memang miskin. Saya akan tugaskan staf untuk ini karena sebetulnya sudah nggak ada masalah dengan data itu. Kalau mereka ada masalah, mestinya penyaluran itu tidak clear. Tadi Bapak jelaskan kan, ada dulu desa nggak bisa diusulkan, sekarang udah bisa. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman masalahnya kalau mohon maaf Pak, saya juga mulet sih. Itu ya saya tahunya itu Pak, ya saya tahunya kan ya sudah saya jadi menteri. Itu anggaran untuk pendamping kita itu 3,3 triliun. Nah kalau saya bagi ke orang miskin kan udah selesai. Iya kan Pak? Jadi makanya saya enggak itu Pak, udah kami yang akan turun. Staf saya akan turunkan untuk mengajari buat data. Kami turunkan kalau memang ada masalah di daerah, kami siap turun untuk membantu memandu daerah. Ada staf kita sekarang posisi di Papua, ada di Puncak Jaya, ada di beberapa tempat, itu kita bantu. Enggak masalah Pak. Ya. Jadi begini Bu, kalau dia 5 ganda misalkan, PKH dengan BST itu nggak boleh. Tapi kami nggak hapus, dia tetap dapat BST. Jadi kalau dia tidak diterima
nyalur, atau kartunya dipegang orang-orang lain. Makanya kami perlu cek. Jadi saya turun ke itu karena saya udah mentok, Bu. Ini kok nggak salur-salur. Makanya saya turun. Ternyata kartunya tuh udah ada tapi belum diserahkan sama bank ke orang itu, sehingga saya memaksakan turun untuk bank menyalurkan itu. Dan itu ternyata bisa. Saya turun pagi, kita rapat biasanya jam 9. Oke, nanti jam 12 bisa nggak kita bagi, Pak? Yang terdekat di sini aja PM-nya. Ternyata ya bisa. Seperti kejadian di Semarang kemarin. Saya nanya, Pak, saya telepon Pak Wali, masa kamu nggak bisa sih, kebetulan saya temen, Pak. Masa nggak bisa kamu ngumpulin 1.800 orang ke balai kota? Dia terima bantuan kalau bank alasannya tidak bisa. Bank alasnya tidak bisa nyalurkan karena nggak ketemu orangnya. Aku ada datanya, bisa, Bu. Betul, Senin kita coba, Pak. Blok 1.800 berapa, yang datang itu 1.700 berapa, sisanya 174 itu memang nggak bisa karena sakit dan sebagainya. Nah, itu kita antar. Ternyata ya bisa. Nah, kemudian ada lagi yang daerah yang jauh di pulau-pulau itu. Saya coba selesaikan, Bang, saya sampaikan. Ini ya, saya sampaikan, ya memang tidak seluruhnya, karena memang ini nasabah orang miskin. Nah, apa nggak bisa, kemudian kita antar ke sana. Lah, mau biayanya itu, Bu, nerimanya 3 bulan, itu nerimanya 600.000. Biayanya itu 500.000. Lah, gimana? Akhirnya saya minta banknya ke sana. Jadi menyelesaikan satu-satu masalah. Seperti kejadian di Aceh Besar. Itu kami menyelesaikan di Aceh Besar dan kemarin kita pantau udah kelar di Aceh Besar. Jadi sudah disalurkan. Nah, seperti itu. Jadi makanya kalau ada ngeluh itu kami bisa cek, Bu. Kenapa gitu. Nah, nanti kami telusuri apakah itu di bank kartunya atau ada seseorang yang megang. Kita nggak tahu. Macam-macam, Bu. Saya di demo itu ternyata ARD-nya yang megang kartunya. Macam-macam. Jadi di Jakarta ini. Nah, kemudian ada yang pendamping. Memang begitu. Nah, makanya ini kalau nanti mungkin silakan kami bisa buat grup, nanti kami akan tindak lanjuti karena memang P2P, person to person datanya itu, karena kalau nggak gitu susah, kecuali kalau misalkan saya ke sana, oke, kita selesaikan, saya punya datanya. Nih, Bang, bagaimana? Itu siap, Bu, nyalurkan gitu. Udah kita kelar. Seperti itu. Tapi kalau Ibu ada pengaduan itu memang P2P saya nyelesaikannya. Dengan program namanya usul tangga. Kalau misalkan di daerah itu, oh ini nggak berat, sudah kaya, maka boleh nyanggap dia. Kami sembunyikan datanya, kemudian kami kali-kali lagi gitu. Saya tuh udah biasa, Pak, naik pesawat sama barang, Pak. Jadi kalau naik pesawat itu duduk di bawah. Benar, jadi kargo, Pak. Jadi pesawat kargo saya naiknya. Udah biasa saya. Tapi ya enggak apa-apa, Bu. Insya Allah nanti sama saya di akhirat. Enggak bercapai. Kami bisa memberikan anak yatim korban COVID itu mulai September sampai Desember. Nah, kemudian ini akan siap aku ya tadi kurang jelaskan. Mohon maaf. Jadi ini 2022 yang belum, ini hanya 2022. Bukan ini. Jadi yang ini yang 2022 memang belum alokasi anggarannya. Tapi saya sudah komunikasi sama Bu Menteri Keuangan. Jadi nanti mereka akan terima. Jadi ini sesuai standarnya PKH. Jadi kalau belum sekolah mereka terima 300.000. Kalau sudah sekolah mereka terima 200.000. Saat ini kurang lebih baru sekitar 25.000 anak untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan saya dengan setengah hati. Tidak ada tuan
memang kadang-kadang mohon maaf Pak, pikirannya ke sana, sana. Jadi kadang-kadang aku tadi sudah perintah apa belum gitu. Nah makanya tadi saya sampaikan Pak Sekjen ini tugasmu loh ya. Kadang mohon maaf Ibu. Kadang-kadang juga misalkan Bu juga dapat kabar kapan itu benar. Jadi saya selama seminggu itu tidur di mobil Pak. Jadi saya pagi pagi ke kantor jam 6 saya sudah ke kantor. Nanti sampai maghrib. Terus habis maghrib saya berangkat ke Subang, Rawang saat banjir itu. Nanti pagi jam 4 pulang, terus jam 6 ngantor, nanti berangkat lagi ke Pekalongan, saya naik mobil lagi. Jadi tidur, pokoknya tidur di mobil aja gitu. Saya tidak mau tangan saya diajari orang tua saya, kalau kamu tangan kanan berbuat, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu saya pegang sampai sekarang, karena itu amanah orang tua saya. Tapi Ibu, udah kebangetan. Jadi karena itu kenapa saya turun? Capek sebetulnya Bu. Saya jalan-jalan dari Kalsel ke Kalbar itu 10 jam. 10 jam kami. Ditambah dari itu ke Katingan 2 jam. 12 jam kami jalan-jalan. Capek, belum lagi setelah itu saya harus kerja yang lain. Jadi saya akan turun Bu, karena jumlahnya besar sekali itu.